Berkisah tentang seorang agen CIA bernama James Silva yang memimpin sebuah tim elit bernama Overwatch untuk menggerebek dan menghancurkan kiriman cesium milik Rusia sebelum senyawa tersebut bisa digunakan sebagai senjata yang amat sangat mematikan. Tim Overwatch harus menemukan bahan kimia di kantor keamanan federal Rusia yang ada di Amerika. Mereka harus mencegah pengiriman cesium ke pihak musuh karena bahan tersebut sangat berbahaya dan bisa meledak kapan saja. Namun, misi itu gagal dan cesium berhasil dibawa sejumlah orang dari kantor federal Rusia. Nah, Wak Geng, seperti apa keseruan film ini? Tanpa perlu banyak basa-basi, langsung aja kita gaskan alur ceritanya. Tapi sebelum itu, Wak Geng, jangan lupa injak-injak tombol subscribe-nya biar channel ini cepat berkembang. Film dibuka dengan misi pasukan Overwatch di sebuah rumah. Rumah itu nampaknya diisi sama para teroris asal Rusia yang nggak tahu lagi harus ngapain. Tim elit ini juga diawasi dari jarak jauh oleh pimpinan mereka bernama Bishop. Selain itu, tim elit ini juga punya perlengkapan yang amat canggih, seperti drone pengintai yang memiliki pendeteksi panas tubuh, serta kesemua personil dilengkapi alat semacam pendeteksi denyut nadi atau apalah namanya, Mimin juga nggak tahu. Yang jelas, alat itu bisa mendeteksi setiap anggota yang tewas. Dan dari kejauhan, Silva mengawasi rumah itu, di mana dua orang anggotanya yang salah satunya seorang wanita cantik bernama Alice, pura-pura menanyakan semua alamat. Tiba-tiba seorang temannya melemparkan sebuah granat dan disusul masuknya anggota lain. Pasukan Overwatch kemudian menyerang rumah itu dan berusaha ngambilin data serta benda yang disimpan dalam brankas. Dan dari kejauhan, operator kelompok melihat penggerakan lewat pendeteksi panas tubuh dan memerintahkan salah satu anggotanya untuk memeriksanya. Dan tiba-tiba Child 1. dalam pertempuran itu, satu anggota tim tewas, sehingga Bishop mengizinkan membunuh mereka semua. Salah satu dari teroris itu coba melarikan diri dalam keadaan terbakar, namun Silva yang berada di sana membunuhnya. Sebelum dibunuh, pria itu sempat berkata kalau ini adalah sebuah kesalahan besar. Belum jelas kesalahan apa yang dimaksud sang pemuda. In broad fucking daylight. 20, 10, En route, get the hell out of there. 16 bulan kemudian, kita diperlihatkan sebuah kota fiksi di Asia bernama Indokar. Tentu saja, Wak Geng, tidak akan menemukan kota ini di peta apalagi di Google Map. Silva dan tim ditugaskan untuk menggagalkan penyelundupan cesium, sejenis senyawa yang tadi kita ceritakan di atas. Namun sayang, Silva dan tim gagal mendapatkannya. Mereka hanya menemukan beberapa senjata ilegal dan sebuah lukisan palsu, tanpa sedikit pun menemukan petunjuk keberadaan senyawa tersebut. Kemudian, Wak Geng, Silva coba menjelaskan seberapa berbahayanya cesium ini yang dapat menjadi bahan peledak baru yang sangat berbahaya. Hanya dengan 1,8 kg saja bisa meledakkan 4 kota besar dalam sekejap. Dan di sisi lain, seorang pemuda bernama Linor mendatangi kantor kedutaan negeri Paman Sam sambil membawa sebuah harddisk yang berisi data tentang cesium itu. Para petugas di sana langsung mengamankan Linor dan membawanya untuk diinterogasi. Alice mencoba mengorek informasi dari Linor dan memintanya untuk memberikan password harddisk tersebut. Namun Linor tidak mau memberikannya sebelum ia dijamin akan dibawa keluar dari Indokar menuju Amerika. Dan cerdiknya lagi, Linor menambahkan sebuah perangkat yang dapat merusak data tersebut tiap menit. Silva dan timnya hanya punya waktu 8 jam sebelum semua data itu rusak. It's an Ouroboros drive. The fuck is that? It means it's gonna self. Linor coba meyakinkan mereka dengan memberi informasi keberadaan sebahagian cesium itu, yang ternyata berada di sebuah lukisan yang mereka temukan pada penggerebekan sebelumnya. Untuk mempercayai Linor, mereka melakukan pengetesan kejujuran dengan alat-alat canggih yang mereka punya. Dan benar saja,
Apa yang Linur katakan adalah sebuah kejujuran. Ia ingin meninggalkan negaranya karena sudah tidak aman untuk keselamatan jiwanya. Di sisi lain, seorang Menteri Pertahanan Indokar bernama Excel mendatangi Kedubes Amerika dan meminta agar mereka menyerahkan Linur karena sudah berkhianat kepada negara. Excel juga berkata kalau Linur sama sekali tidak berharga untuk Amerika. Hal itu justru membuat Silva semakin yakin kalau Linur adalah aset berharga yang menyimpan informasi penting. Low-level cop. I think the fact that you're sitting here indicates he's not. Di sisi lain, Linur yang sedang menjalankan pemeriksaan kesehatan ternyata ditangani oleh dokter gadungan yang seorang polisi Indokar dan Linur yang pernah menghabiskan waktu selama 7 tahun di pasukan elit dapat dengan mudah mengalahkan 2 agen tersebut. Setelah kejadian itu, Silva menghubungi para anggota tim untuk menjalankan sebuah misi penyelamatan Linur. Tim pun tiba di sebuah lokasi rahasia tempat Bishop dan para tim pemantau berada. Bishop menjelaskan misi yang harus dijalani oleh tim, di mana misi kali ini adalah mengeluarkan Linur dari Indokar menuju Amerika, di mana titik dari Kedubes ke lokasi pesawat adalah 22 mil yang menjadi judul dari film ini. Is Lee Nor. That package from here, 20. Silva dan tim segera membawa Linur ke lokasi pesawat dengan pengawalan yang sangat-sangat ketat. Di sini kita juga diperlihatkan bagaimana tim ini benar-benar sebuah tim yang terorganisir dengan sangat rapi. Saat Silva menemui kemacetan, mereka bisa memanipulasi lampu merah juga CCTV jalan raya. Di tengah perjalanan, tampak beberapa motor mengikuti mereka dan secara tiba-tiba monitor pengawasan tim mati. Hal ini membuat Bishop kehilangan penggerakan di sekeliling tim. Ketika monitor kembali menyala, mereka melihat para pemotor menempelkan bom pada sebuah mobil tim. Dan Gretzky, Reed, seorang anggota tim bernama Sam terluka sangat parah dan 3 anggota lainnya sudah pergi ke akhirat. Silva mengecek keadaan Sam yang sudah lowbat. Sam yang sadar hal itu menyuruh Silva untuk melanjutkan misi, sedang ia coba menghadang para penyerang itu. Tim yang kini hanya tersisa Silva dan Alice, juga seorang rekannya bernama William, melanjutkan misi pengantaran Linur. Di tengah perjalanan, Bishop yang khawatir mengarahkan mereka ke sebuah restoran yang juga memiliki anggota mereka di sana untuk mengambil amunisi, dan secara bersamaan Excel sudah berada di sana. Silva yang melihat Excel dan timnya ada di situ malah menantang Excel untuk merebut Linur. Ketika Silva kembali ke hotel, tiba-tiba yang membuat seisi restoran itu hancur, juga William yang terluka parah. Secara bersamaan, 2 orang agen Indokar kembali menyerang Silva. Saat sudah sangat terdesak, Linur datang membantu Silva. Setelah mengalahkan kedua agen tersebut, Silva dan tim kembali melanjutkan misi pengantaran Linur. Di tengah perjalanan, mereka kembali mendapatkan serangan. Karena keadaan yang semakin terdesak, Bishop mengarahkan mereka ke sebuah apartemen untuk bersembunyi. Sedang William yang sekarang memilih tetap di mobil dan berusaha dengan sisa tenaga untuk menahan anak buah Excel. Dalam pertempuran itu, William tewas di tangan Excel. Sedang Silva, Linur dan Alice yang berada di dalam apartemen kembali mendapat serangan dari anak buah Excel. Di tengah usaha mereka pergi ke belakang apartemen, Alice malah terpisah sewaktu coba menyelamatkan seorang anak kecil. Silva yang menyadari itu meminta Bishop memadamkan lampu di apartemen itu dan meminta Linur membantunya menyelamatkan Alice. Di sini kita akan disuguhkan pertarungan indah khas Iko Uwais.
Dan di sisi lain, Alice harus bertarung dengan seorang pria kekar. Tentu saja Alice tak mampu melawannya dan nyaris memesan tiket ke akhirat. Beruntung Silva dan Lenore datang menyelamatkannya. Silva dan Alice kembali melanjutkan misi pengantaran Lenore ke titik pesawat berada. Dan lagi-lagi di tengah perjalanan mereka kembali dihadang oleh Axel. Namun kali ini Silva meminta bantuan Bischoff untuk memesan tiket ke akhirat bagi Axel lewat rudal yang diangkut drone mereka. Dan mereka pun melanjutkan perjalanannya dengan santai. Setibanya di lokasi pesawat, Lenore menepati janjinya untuk memberikan password dan segera tim melihat data dari harddisk itu. Tim segera mengetahui letak Caesium yang ternyata sudah berada di beberapa daerah. Namun tiba-tiba, ternyata Caesium itu hanyalah sebuah jebakan bagi tim Overwatch yang dilakukan oleh seorang istri Jenderal Rusia atas kematian putra sematawayang mereka yang mati dibunuh Silva di awal film. Dan Lenore adalah seorang agen rahasia yang memang disiapkan untuk misi-misi khusus. Silva yang tidak menyadari ini malah membiarkannya pergi bersama Alice. Di sisi lain, Bischoff yang telah menyadari akan hal ini tidak bisa berbuat banyak ketika tiba-tiba markasnya diserang. Begitu juga dengan Alice yang dieksekusi oleh Lenore, sedang Silva sengaja dibiarkan hidup untuk merasakan kehilangan orang-orang yang dicintainya. Film pun berakhir di mana memperlihatkan Silva yang kini menaruh dendam membara terhadap Lenore. I'll see you tomorrow. What you got, I'm going to the top. You can bring what you got up a pound. Told ya I call it Thriller Manila.